Ceritain dong bang, hidayah apa yang telah menjadikan abang menjadi seorang mualaf? Jadi dari tahun 2007 waktu itu gue SMP ya, SMP baru lulus SD. Nah itu sebenarnya ada unsur paksaan dari orang yang membiayai hidup gue, membiayai sekolah gue gitu. Katanya kamu mualaf ya, masuk Islam ya gitu. Oke, gue pikir yang penting gue sekolah dulu, yang penting gue nurut dulu sama ini orang ya kan. Yang penting gue nurut dulu. Ntar ketika gue sudah sudah lulus SMA, sudah bisa cari uang sendiri, sudah bisa berpenghasilan sendiri, bisa hidup sendiri, nggak butuh bergantung sama dia. Gue berpikir akan balik lagi ke agama gue sebelumnya gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pas gue SMA, gue udah mulai berpikir panjang, berpikir logis, berpikir kritis gitu kan. Gue ingin mencari tahu tentang kebenaran, tentang sosok Tuhan, caranya bertuhan gitu. Nah, gue ini mencoba bertanya kepada seorang teman gue. Kebetulan dia itu anak pemuka agama gue sebelumnya gitu kan. Jadi gue tanya ke dia gitu kan, bro, kira-kira kalau Tuhan tuh begini gimana ya gitu. Itu semua tuh pertanyaan-pertanyaan keraguan gue gitu, supaya gue pengen tuh keraguan gue dijawab gitu kan dengan dalil-dalil yang dia punya gitu. Kebetulan kan dia juga anaknya pemuka agama yang agama gue sebelumnya kan. Cuman bukannya jawaban yang gue dapat malah sensi, kayak apa sih lu nanya kayak gitu, toleransi mah toleransi aja gitu kan, gak usah nanya kayak gitu. Padahal tuh gue niatnya itu bertanya untuk mencari kebenaran gitu, bukan buat menghujat apalagi mengejek gitu kan. Yaudah akhirnya karena gue gak dapat jawaban dan gue takut kalau nanya ke orang lagi ntar gue dikira intoleran dan sebagainya gitu, dikira gue menghujat. Makanya gue mencari sendiri ke perpustakaan tentang agama gue sebelumnya gitu kan. Terus gue pikir kurang nih gitu, gue pikir gitu kan. Dan sekarang kita pindah ke agama gue yang sekarang gitu, ke agama gue yang sekarang kita pelajarin tuh buku-buku. Gue sih tidak menolak mentah-mentah gitu tentang ajaran Islam gitu kan waktu itu. Tapi beberapa di Quran juga kan ada sesuatu yang di luar nurul gitu, kayak kisah Nabi Lut kah, kisah ini Isra Mi'raj dan sebagainya gitu kan. Ada beberapa yang di luar nurul gitu kan, yang gue pikir masa ya sih gitu. Nah karena agama gue sebelumnya gue ragu, agama yang sekarang juga gue ragu gitu, nggak punya jawaban. Ya udahlah, akhirnya gue memutuskan untuk ateis. Dari 2010 sampai 2018 gue memutuskan untuk hidup ateis. Nggak punya agama, gue nggak percaya ada Tuhan, nggak percaya kitab suci dan sebagainya gitu kan. Alasan gue sholat atau ngaji karena gue pengen lulus sekolah, karena lulus sekolah tuh harus bisa ngaji ya kan gitu kan, karena sekolah Islam. Nah alasan kedua gue sholat cuman buat caper. Jadi gue suka sama cewek gitu kan, suka sama cewek di SMA gitu. Nah cewek ini tuh selalu sholat, pas lagi sholat duhur tuh selalu sholat dia. Dan di soft paling depan, selalu di soft paling depan. Nah gue ambil soft paling belakang, biar cewek ini ngeliat gue itu sholat gitu. Gue pengen caper aja gitu. bukan karena gue ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di tahun 2018 ada kejadian ini yang gue merinding banget sumpah, kejadian itu. Jadi kejadian tentang gempa di tahun 2018. Gempanya gue gak usah nyebutin di mana namanya lah ya, gak usah nyebutin di daerahnya di mana. Pokoknya 2018 gempa luar biasa gitu, yang bikin gue ini hidayah, ini benar-benar hidayah buat gue. Nah, jadi walaupun gue ini seorang ateis, tapi gue juga humanis gitu. Jadi gue itu ketika ada gempa, ada bencana kayak gitu, gue selalu ngikutin gitu kan, gue selalu ngikutin apa kabar terakhirnya gimana. Update-nya gimana gitu. Jadi kan banyak tuh ada video-video orang-orang seliweran tentang kejadian di situ gitu kan, entah CCTV kah, entah kejadian apa, entah orang merekam secara amatir kah, entah seorang relawan yang memberi komentar kah gitu kan. Nah waktu itu puncaknya gue ngeliat ada video seorang relawan, dia bilang begini. Dia bilang gini, ini kan ceritanya backgroundnya tuh di tempat kejadian ya kan. Dia bilang gini, guys, dulu di sini itu perumahan guys, desa di sini tuh sekarang rata dengan tanah. Pas gue cek emang rata dengan tanah, emang bener-bener kelihatan atapnya doang gitu. Jadi tandus bener-bener gersang gitu, bener-bener kayak tanah gitu. Tapi kata dia dulunya itu adalah desa gitu, adalah komplek-komplek gitu lah, rumah-rumah. Tapi bener-bener pas gue lihat di videonya dia bener-bener kosong gitu, kayak atap-atap doang yang kelihatan. Nah besokannya gue ini kan kerja di hotel, jadi besokannya kita itu pada ngebahas tentang bencana gempa tersebut gitu. Nah, ada satu teman gua yang bilang gini, itu di situ ada gempa ada hotel yang gua pernah kerja di situ, terus rata dengan tanah. Jadi hotel itu tuh sering dijadikan tempat gimana nih jelasinnya? Tempat pesta
esek-esek kaum LJHD TV lagi bete, ngerti ya maksudnya? Nah terus gue mengcompare kan orang LJHD TV, orang lagi bete dengan dibalikan tanahnya. Gue inget tuh waktu gue SMP dengar kisah Nabi Lut alaihissalam gitu kan, dengar kisah Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya gue tuh mulai buka YouTube, mau dengerin ceramah-ceramah ustadz tentang pembahasan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam gitu kan. Nah jadi singkatnya ada seorang ustadz gitu kan berinisial K gitu. Beliau menjelaskan tentang tentang kejadian Nabi Lut alaihissalam berdasarkan Al-Quran gitu. Begini gitu kan. Terus beliau juga menyebutkan tentang lokasinya di Yordania. Nah karena gue penasaran waktu itu, gue ngecek di Google tentang Yordania gitu kan, gunung terbaik di Yordania, tepatnya kaum Nabi Lut alaihissalam. Pas gue ngecek, ternyata luar biasa gitu. Gue kalau ingat ini gue merinding guys, sumpah guys. Jadi di situ di gambarnya itu ada gunung kebalik, posisinya gunung tapi kebalik, kerucutnya tuh di dalam gitu, bukan di atas gitu. Nah terus gue cek lagi karena kira kan di Quran itu, gue cek lagi gitu. Gue benar-benar merinding banget kalau ingat itu, gue merinding banget cuy. Gue cek lagi kan di Quran itu gimana sih kejadiannya. Jadi katanya tuh Allah mengangkat mereka tinggi-tinggi, tanahnya diangkat, terus dibalikin, dilemparin batu-batu dari neraka gitu, jadi kayak batu api gitu. Gue pikir meteor lah ya gitu lah. Dilemparin batu-batu dari neraka, terus dihantam ke bawah keras-keras, dar gitu. Nah pas gue cek lokasi foto gunung terbaik di Yordania, itu tuh kerucutnya ke bawah, ke dalam. Terus di pinggir-pinggirannya itu seperti gosong-gosong gitu guys, kayak bekas kejatuhan meteor gitu, bener. Jadi kayak gosong gitu. Kalau lu mau ngecek silahkan cek di Google, gunung terbaik di Yordania gitu. Ini bikin gue bener-bener wow gitu. Terus gue cek lokasi Yordania ini, itu tuh bersebelahan dengan Laut Mati, bersebelahan juga dengan Palestina gitu kan. Terus gue pikir Nabi Muhammad SAW itu kan nggak pernah ke Palestina kecuali Isra Mi'raj, nggak pernah jalan-jalan jauh. Kalau ini Quran adalah karangan Muhammad SAW, pikir gue waktu itu, kenapa ada orang yang nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ngerti apa-apa. Aku pikir bagaimana ada orang yang nggak pernah kemana-mana, mungkin bisa dibilang bahasa gaulnya, bahasa kasarnya nggak pernah kemana-mana, tapi tahu informasi sejauh itu di Palestina, seberangnya Laut Merah, seberangnya Laut Mati, Yordania. Kenapa bisa tahu? Terus ada gue cek lagi di Quran gitu kan, baik yang sains seperti rasa sakit ada di kulit dan sebagainya gitu. Berarti gue pikir ini berarti bukan karangan Muhammad SAW, ini benar-benar karangan orang yang tahu segalanya. Yang tahu segalanya udah pasti Tuhan. Dari situ gue berpikir untuk melakukan hijrah. Jadi walaupun gue mualaf sejak 2010, gue itu seperti mualaf dari 2018, karena disitulah gue benar-benar mau mempelajari Islam, benar-benar hijrah dan benar-benar yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dan Nabi Muhammad SAW itu bukan penipu atau bukan pengarang Quran gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab.